Tapi jangan salah ya gitu, kaku itu tidak selalu negatif. Iya. Justru biasanya orang-orang yang kaku itu kadang-kadang dibutuhkan karena konsisten. Orang yang sukses biasanya punya keseimbangan. Dia bisa adaptif terhadap perubahan, tapi juga kaku pada prinsip-prinsip penting. Kaku dalam hal tentu tetap bisa menjadi sangat penting, terutama untuk menjaga standar dan kualitas. Halo semuanya, balik lagi di Grafocast bareng aku Dania dan Afif. Nah, Kang Afif nih, aku mau tanya deh, di era sekarang yang serba cepat ini gitu ya, dan berubah terus gitu ya, orang tuh kan sering dibilang harus adaptif nih gitu ya, biar bisa survive, Kang Afif ya. Nah, tapi di sisi lain ada juga yang bilang kalau terlalu fleksibel bisa bikin orang tuh pelin-pelan gitu, Kang Afif. Nah, jadi nggak punya pendirian kayak gitu loh. Ya, betul. Dan ini menarik banget ya, karena di balik kata adaptif, fleksibel, dan di balik kata kaku, sebenarnya ada dua sisi kepribadian yang sama-sama punya nilai positif. Fleksibel bisa bikin kita gampang menyesuaikan diri, sementara kalau kaku bisa bikin kita konsisten sama prinsip. Tapi ada nggak oke-nya juga. Apa tuh Kang Afif? Nah, jadi sebenarnya mana nih yang lebih penting ya untuk di era sekarang ya Kang Afif ya? Apakah kita harus selalu fleksibel atau tetap ada ruang buat jadi konsisten kayak gitu ya dalam hal-hal tertentu? Ya, betul banget. Dan ini akan kita bahas. Jadi seperti biasa di Grafocast ini kita nggak cuma bahas dari sisi psikologi aja, tapi juga kita bakal mengaitkan dengan grafologi, dengan analisa tulisan tangan. Karena ternyata tulisan tangan bisa nunjukin apakah Anda itu cenderung lebih luwes atau jangan-jangan cenderung kaku. Oke, nah ini jadi makin penasaran nih Kang Afif ya. Jadi kalau kayak gitu langsung aja nih kita mulai bahas dari dasarnya dulu nih ya. Jadi sebenarnya adaptif dan kaku itu apa sih Kang Afif? Oke, ini akan kita bahas berikutnya. Stay tune. Nah Kang Afif nih, biar jelas dulu nih ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan adaptif dan kaku nih dalam konteks kepribadian ya Kang Afif ya? Oke, jadi gini, adaptif itu fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan situasi baru, dengan orang baru, dengan perubahan-perubahan yang ada. Contohnya misalnya orang adaptif kalau kerja di kantor itu bisa kerja di kantor formal, tapi juga kalau harus pindah misalnya ke startup yang lebih santai gitu ya. Yang variatif, yang santai itu juga dia bisa adaptif di situ. Nah, ya benar-benar aku pernah sih sempat lihat orang seperti itu ya. Jadi kayak ada orang yang pindah divisi bahkan Kang Afif. Jadi langsung bisa nyambung sama yang tim barunya gitu. Nah, betul. Itu adalah adaptif. Ya. Nah, sementara kalau yang kaku, itu sebenarnya ada beberapa makna ya. Bisa jadi sebenarnya positif. Kayak misalnya dia teguh gitu ya pada aturan tertentu, cara tertentu. Butuh struktur yang jelas, konsistensi. Memang kadang agak sulit kalau diminta untuk berubah cepat. Misalnya, ada aturan kerja tertentu yang udah terbiasa, kemudian ganti sistem baru. Nah, dia ini biasanya suka agak lama menyesuaikan diri. Gitu ya. Mungkin contohnya kayak orang yang udah biasa misalkan kayak catat-catat ide gitu ya atau pengeluaran di buku, terus harus pindah ke aplikasi gitu atau langsung pindah ke digital gitu ya Kang. Itu mungkin nggak mudah gitu ya Kang ya. Betul gitu. Itu untuk orang-orang yang kaku. Tapi jangan salah ya gitu. Kaku itu tidak selalu negatif. Justru biasanya orang-orang yang kaku itu kadang-kadang dibutuhkan karena konsisten, biasanya juga detail gitu. Juga bisa jadi penjaga aturan yang stabil di tengah perubahan yang nggak jelas, yang berfluktuasi. Iya, sebenarnya butuh ya sebenarnya orang seperti itu di setiap tim ya Kang Afif ya, karena untuk menjaga si konsistensi itu gitu ya. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya sebenarnya positif ya Kang Afif ya. Adaptif itu fleksibel, juga kaku juga itu bikin konsisten kayak gitu ya Kang. Yes, perfect. Jadi perdebatan mana yang lebih penting sebenarnya nggak ada yang nggak sesederhana hitam atau putih, tapi lebih ke konteksnya itu apa, lagi ngebahas apa. Oke, jadi sebenarnya adaptif itu juga kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, sementara kalau misalkan kaku itu kan lebih ke konsistensinya gitu ya, dan kayak teguh aturan kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya dua-duanya juga bisa jadi kekuatan ya Kang Afif ya, tapi tergantung kondisi itu tersendiri kayak gitu ya. Nah, di segmen berikutnya nih, kita bakal bahas kapan kita butuh jadi seorang yang adaptif, dan kapan juga justru kita tuh penting juga itu untuk kaku ya Kang Afif ya. Nah, kalau kayak gitu kita tetap bareng kami di Grafocast. Wah, tanda tangannya pada bagus-bagus banget sih. Kalau aku kayaknya simple banget gitu.
Orang-orang kok pada kreatif sih? Dia ngapain sih? Lihat deh, ini tanda tangannya bagus-bagus banget gak sih? Kayaknya kalau yang aku simple banget gitu. Kamu tahu nggak sih, tanda tangan itu bisa nunjukin apa yang mau kamu tampilin ke publik tahu? Bukannya itu kayak garisan random kita doang ya? Enggak loh, mulai dari bentuk, elemen, bahkan dari tebal tipisnya goresan, itu tuh ada maknanya tahu. Nih, makanya buat lengkapnya kamu baca aja di buku analisis tanda tangan. Buku analisis tanda tangan ini lengkap banget loh makna-makna dari setiap tanda tangan. Di sini kamu bisa lihat semua karakter dari tanda tangan seseorang. Wah, mau tahu dong kalau yang simple kayak aku gimana sih maksudnya? Nah, di sini ada, nanti kamu baca sendiri ya. Nah, Kang Afif nih, tadi kan kita udah bahas nih tentang adaptif itu fleksibel, sedangkan kalau misalnya kaku itu konsisten gitu ya, Kang Afif ya. Nah, sebenarnya pertanyaan besarnya nih, kapan kita harus adaptif dan kapan juga kita harus kaku gitu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Dan teman-teman ini bagus nih. Jadi gini, adaptif itu memang di satu sisi sangat penting ketika kita menghadapi perubahan yang cepat. Contohnya, dalam dunia kerja sekarang, teknologi, tren, cara komunikasi berubah ya dalam hitungan bulan gitu. Nah, biasanya orang yang adaptif itu lebih cepat belajar dan survive. Iya juga sih. Jadi aku lihat banget nih Kang Afif di masa pandemi kemarin bahkan ya, yang bisa adaptif di kerja online gitu, bisnis digital, terus mereka juga tetap jalan gitu ya, yang nggak bisa banyak yang kesulitan kayak gitu ya. Iya betul, itu contoh nyata banget pas pandemi ya gitu. Nah tapi di sisi lain, sekarang kapan nih kaku itu dibutuhkan ya atau konsisten. Nah itu penting ketika memang harus menjaga prinsip, integritas. Misalnya kita kerja di bidang hukum, keuangan, kesehatan. Ada aturan yang memang nggak bisa ditawar. Yang udah harus seperti itu. Takutnya kalau adaptifnya kebablasan, bisa jadi bahaya. Oh, jadi adaptif itu sebenarnya cocok buat ikutin tren. Tapi kalau misalnya kaku itu penting buat hal yang prinsipil gitu ya Kang Afif ya? Iya betul. Bahkan dalam hidup sehari-hari pun sama. Misalnya dalam hubungan. Kita perlu adaptif menghadapi pasangan yang punya kebiasaan berbeda. Tapi kita juga perlu kaku dalam batasan. Misalnya soal nilai menghormati, nggak boleh dilewati, ya gitu. Jadi nggak boleh yang melewati batas gitu. Nah itu tetap harus dijaga prinsip-prinsip itu. Jadi intinya sebenarnya adaptif dan kaku itu sebenarnya bukan pilih salah satu ya Kang Afif ya, tapi tahu kapan harus fleksibel juga kapan harus tegas gitu ya Kang Afif ya. Exactly. Orang yang bisa membedakan konteks inilah biasanya lebih sukses dalam jangka panjang. Jadi sebenarnya adaptif penting saat menghadapi perubahan, sementara kalau misalnya kaku itu perlu untuk menjaga prinsip dan integritas ya Kang Afif ya. Dua-duanya juga bukan dilawan, tapi pasangan yang harus seimbang gitu ya Kang Afif ya. Nah di segmen berikutnya nih kita akan bahas nih dampaknya ke kehidupan sehari-hari dan karir. Apa sih yang terjadi kalau kita tuh terlalu adaptif dan gimana juga kalau kita tuh terlalu kaku gitu. Nah tetap di Grafocast. Enggak dong. Maksudnya? Enggak. Parah banget sih. Padahal aku baru kenal kemarin, tapi ganggu banget orangnya. Bukannya kamu kenal dekat sama dia karena dia orang yang baik ya? Kelihatannya baik. Kamu udah cek belum tulisan tangannya? Maksudnya? Nah ini nih contohnya titik yang terlalu ditekan. Artinya ada rangsangan emosi yang dapat membuat rasa marah meledak seketika dan berpotensi menyakiti orang di sekitarnya. Gak nyangka ya dari tulisan bisa tahu hal yang kayak gini. Iya, pokoknya kamu harus baca buku ini deh biar kamu lebih hati-hati lagi. Pengen. Nah, Kang, aku kepikiran nih. Jadi kalau misalkan orang nih terlalu adaptif atau terlalu kaku, sebenarnya dampak ke kehidupan sehari-hari atau ke karirnya itu gimana sih, Kang Afif? Ini menarik nih. Jadi kalau terlalu adaptif, terlalu ya gitu, ekstrim gitu, maka orang ini kan bisa gampang banget berubah menyesuaikan keadaan. Tapi resikonya nanti bisa dianggap pelin-pelan atau nggak punya pendirian. Misalnya di kantor dia setuju sama atasan A, tapi pas pindah divisi langsung berubah total, ikut atasan B, yang mana bisa jadi itu berbeda banget. Gitu. Kan jadinya kelihatannya pelin-pelan. Iya. Jadi kayak kalau di istilahnya tuh kayak bunglon gitu ya Kang Afif ya. Jadi sebenarnya cepet nyatu, tapi sebenarnya orang lain tuh jadi bingung. Sebenarnya mana sebenarnya pendiriannya gitu ya? Iya betul banget. Nah gitu juga kebalikannya. Terlalu kaku juga, memang sih, wah dia terlalu bisa jadi positif, wah ajok gitu ya, konsisten. Tapi bisa dianggap susah berkembang, susah terbuka gitu dengan hal yang baru. Misal contohnya ada aplikasi yang baru yang lebih efisien.
Nah, dia tetap lebih suka pakai cara yang lama karena yang lama itu yang paling benar, yang baru itu nggak oke. Nah, gitu. Oh iya, ini sering banget sih mungkin di kejadian di kantor ya Kang. Mungkin ada akhirnya tuh bisa jadi kayak tim itu tuh kehambat gitu. Padahal sebenarnya dengan cara misalkan dengan ada teknologi baru tuh bisa lebih cepat gitu ya Kang yang ngerjainnya ya. Betul banget. Makanya di dunia kerja sekarang orang yang sukses biasanya punya keseimbangan. Dia bisa adaptif terhadap perubahan, tapi juga kaku pada prinsip-prinsip penting seperti kejujuran, kualitas, etika itu tetap dijaga ajak di situ. Oke. Nah, jadi sebenarnya bukan pilih salah satu ya. Tadi kita sudah bilang tuh bahwa tapi seimbang di antara keduanya ya Kang Afif ya. Betul. Dan juga bukan cuma di kerjaan ya, tapi di kehidupan sehari-hari pun sama. Kalau terlalu adaptif dalam pertemanan, bisa jadi nanti dimanfaatin oleh orang lain. Tapi kalau terlalu kaku juga, ya ada kemungkinan dia bakal kehilangan banyak kesempatan-kesempatan, nggak adaptif di situ. Oke. Jadi dampaknya jelas banget ya. Kalau terlalu adaptif tuh bisa bikin kita dianggap pelin-pelan. Tapi kalau misalkan terlalu kaku bisa bikin kita juga jadi susah berkembang gitu ya, Kang Afif ya. Betul. Jadi sebenarnya kuncinya ada di keseimbangan gitu ya, Kang Afif ya. Nah, di segmen berikutnya ini kita bakal bahas hal yang paling khas dari Grafocast, yaitu adalah hubungan antara adaptif atau kaku dengan tulisan tangan. Jadi tulisan tangan yang luwes versus yang kaku itu sebenarnya mencerminkan apa? Gitu Kang Afif ya? Betul. Oke, tetap di Grafocast. Kamu masih sering berantem sama pasangan kamu? Gak lagi deh, karena aku sudah baca buku Psikologi Pasangan yang bantu mengenal pasangan dan membangun hubungan yang harmonis. Di buku ini, kamu akan pelajari grafologi pasangan, tips and trik 6 tes psikologi, bahkan love language. Dapatkan sekarang juga. Nah Kang, dari tadi kan kita ngomongin soal adaptif dan kaku nih ya. Sekarang aku penasaran nih Kang, apa sih tulisan tangan bisa menunjukkan kecenderungan seseorang itu lebih adaptif atau malah lebih kaku? Iya, bisa banget. Jadi dalam grafologi, gerakan tangan saat nulis itu kan mempengaruhi juga gaya komunikasi bahkan perilaku kita. Oke. Jadi menggambarkan gitu. Jadi kalau seseorang itu tulisannya luwes, ngalir, misal contohnya kalau nulis huruf G suka jadi kelihatan kayak angka 8, ngalir gitu. Iya. Atau kalau nulis huruf T, T itu kan ada stemnya, batangnya, ada stripnya, barnya. Iya. Nah, kalau barnya atau stripnya dikaitkan sama huruf berikutnya, misalnya T ke E-nya gitu, atau T ke I gitu. Nah, ini seringkali menandakan orang itu fleksibel dan mudah beradaptasi dengan perubahan. Oh, jadi kalau orang yang tulisannya mengalir, luwes, itu biasanya lebih mudah beradaptasi gitu ya, Kang Alif ya? Betul. Jadi kalau tulisannya cenderung lebih miring ke kanan ngaruh juga nggak Kak? Betul. Jadi tulisan miring ke kanan juga itu nunjukin cenderung dia optimis, terbuka, ya, dan punya motivasi maju untuk berkembang. Okay. Nah, mereka juga kalau ditambah sama tanda-tanda sebelumnya ya fleksibel gitu, luwes, yaitu memperkuat fleksibilitasnya dalam menghadapi perubahan dan biasanya nggak takut untuk coba-coba hal yang baru. Oke. Nah, tapi kayaknya aku mau nanya nih Kang Alvin ya. Kalau misalkan tulisannya itu kan kalau fleksibel itu kan mengalir gitu ya Kang Alvin ya. Nah, kalau misalkan dia mengalir tapi dia tulisannya tidak mengalir tapi dia bulat-bulat, itu termasuk adaptif atau enggak? Belum tentu. Kalau bulat-bulat itu lebih ke emotion namanya. Gitu, lebih ke emotion. Nah, kalau taunya adaptif itu adalah ketika bulatnya itu dialirkan. Nah, mengalirnya itulah yang adaptifnya. Oke. Wah, ini menarik nih. Oke, sekarang kalau misalkan tulisannya lebih tegas nih Kang dan tegak lurus gitu, biasanya itu gimana Kang? Jadi tegas-tegas ya, kayak gitu. lurus-lurus gitu. Itu seringkali menunjukkan orang yang cukup objektif. Oke. Tapi juga kalau ekstrim atau berlebihan, ya kadang suka jadi terkesan kaku dalam prinsip atau aturan. Nah, kalau diikuti dengan tulisannya rapih, mungkin pernah ngeliat ya teman-teman orang yang nulisnya rapih, marginnya, batas tepinya rapih, jarak antar barisnya tertata rapih, baseline-nya rata, nggak bergelombang naik turun. Wah, bisa jadi itu orang yang lebih stabil, tapi ya cenderung nggak mudah berubah. Gitu. Jadi nggak terlalu mudah adaptif. Bahkan ketika harus menyesuaikan diri dengan situasi baru, mereka lebih suka dengan melakukannya itu dengan cara-cara yang udah pasti, yang udah teruji, yang udah stabil gitu. Oke, kayak nyari aman gitu ya Kang Alvin? Iya, betul. Oke, jadi ingat nih Kang Alvin, kalau sebenarnya kan kalau kerja tuh kan serba harus terstruktur ya, jadi semua harus sesuai SOP gitu ya, dan jadi kayak nggak gampang kayak harus tiba-tiba ini, harus tiba-tiba ini gitu ya. Betul banget. Dan tapi itu nggak berarti buruk ya. Iya. Mereka bisa diandalkan
dalam situasi yang memang membutuhkan konsistensi atau keteguhan yang tadi kaku-kaku itu gitu. Jadi kaku dalam hal tentu tetap bisa menjadi sangat penting terutama untuk menjaga standar dan kualitas. Yes, bener banget nih Kak Alvin. Jadi menarik banget ya Kak Alvin ya. Ternyata tulisan tangan juga bisa nunjukin nih fleksibilitas atau kekakuan seseorang gitu ya Kak Alvin ya. Yes, dan penting untuk kita sadar akan gaya kita sendiri. Jadi teman-teman di sini ya, saya tuh seperti apa sih? Gitu. Jadi bisa tahu ya kapan harus menjadi fleksibel, kapan harus menjadi tegas. Oke, jadi kalau misalkan kita lihat dari grafologi nih ya, tulisan yang luwes itu biasanya mencerminkan orang yang lebih adaptif atau lebih terbuka gitu ya. Sedangkan kalau misalkan tulisan yang tegap, tadi kata Kang Alf ya, kaku, itu bisa menunjukkan orang yang lebih stabil dan konsisten. Yes. Nah, keduanya juga sebenarnya punya kekuatan masing-masing. Jadi setelah ini, kita bakal masuk ke segmen yang paling seru, yaitu fun fact grafologi, yang pastinya bikin teman-teman semua nih tambah penasaran nih soal hubungan tulisan tangan dengan kepribadian. Jadi tetap bareng kami di Grafocast. Ingin tahu karakter dan potensi seseorang lebih dalam? Layanan konsultasi grafologi hadir dengan solusi untuk analisa tulisan tanganmu yang mudah dipahami, cepat, dan akurat. Tersedia jenis paket sesuai yang kamu butuhkan. Konsultasikan sekarang dengan kunjungi link di sini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen favorit, yaitu adalah fun fact grafologi. Kang Afif nih, ada nggak sih fakta menarik yang bisa ngasih insight soal adaptif dan kaku dari tulisan tangan? Ada banget Dan. Jadi ternyata orang dengan tulisan yang ngalir dan bebas itu cenderung lebih terbuka terhadap perubahan dan fleksibel terhadap situasi baru. Mereka biasanya nyaman sama ketidakpastian. Juga biasanya mereka itu nggak mudah stres kalau ngadepin perubahan gitu. Jadi itu menarik kaitan flexibility dengan nggak terlalu stres. Oh, jadi kayak orang yang sering ngomong, ya udahlah kita coba dulu aja gitu ya? Nah, itu tipe-tipe yang fleksibel juga tuh. Oh, Betul, oke. gitu. Nah, yang menarik lagi, kalau ada orang yang nulisnya diteken kuat, Iya. kemudian bentuk hurufnya tajam-tajam, nah itu bisa nunjukin orang yang lebih kaku dan lebih tegas dalam prinsipnya. Oke. Mereka punya kontrol diri yang kuat dan biasanya cenderung untuk bertahan dengan cara yang sudah mereka anggap benar. Jadi orang yang nulis dengan tekanan kuat ini juga bisa jadi sangat konsisten ya Kang Afif ya. Tapi kan kadang orang-orang ini tuh juga termasuk yang sulit untuk Sulit berubah. berubah gitu. Betul. Jadi mereka biasanya punya standar yang tinggi, Oke. tapi juga nggak mudah dipengaruhi. Nah, cuman di sisi lain bisa jadi kelihatannya kurang fleksibel dalam situasi yang mengharuskan perubahan. Oke. Jadi tulisan tangan juga bisa jadi petunjuk nih ya buat teman-teman semua gitu tentang sejauh mana sih kita bisa menyesuaikan diri atau sebaliknya gitu ya, cenderung kaku dalam hal tertentu. Tepat sekali gitu. Dan seperti biasa ini adalah cara grafologi tulisan tangan gitu ya. Grafologi bisa memberikan wawasan terhadap kepribadian kita lewat analisis tulisan tangan. Nah, nggak kerasa ya Kang Afif ya, obrolan kita hari ini tuh udah sampai akhir nih. Jadi kalau misalkan aku rangkum, kita udah bahas tentang adaptif versus kaku nih. Ternyata kedua-duanya itu penting, tapi dengan konteks yang berbeda. Adaptif itu penting untuk menghadapi perubahan, sementara kaku dibutuhkan untuk menjaga prinsip dan kestabilan. Betul. Dan kuncinya ada di keseimbangan. Jadi nggak cuma fleksibel, tapi juga tahu kapan harus teguh dan pendirian. Dan itu semua bisa kelihatan dari tulisan tangan yang bisa memberi clue apakah kita cenderung adaptif atau kaku. Nah, jadi nggak ada yang benar-benar salah dan di antara keduanya yang Afif ya. Betul. Nah, kita semua butuh fleksibilitas dan keteguhan tergantung pada situasi yang dihadapi. Betul banget. Dan yang paling penting kita harus sadar dengan gaya kita, baik itu adaptif atau kaku, supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada dan terus berkembang. Oke, semoga setelah dengar episode ini nih teman-teman bisa lebih paham nih kapan harus fleksibel dan kapan harus tegas. Nah, jadi jangan sampai salah konteks ya. Ya, betul banget. Dan kalau Anda ingin tahu lebih banyak tentang bagaimana grafologi bisa membantu Anda mengenali kepribadian dari gaya komunikasi dan sebagainya, fleksibilitasnya, adaptifnya, kakunya, langsung aja cek di grafologiindonesia.com atau follow Instagram dan TikTok kami di @grafologi_indo. Juga kalau misalnya Anda mau dites juga bisa, mau Anda belajar juga bisa. Di situ banyak materi-materi gratis di grafologiindonesia.com.
Oke, thank you teman-teman yang udah ngedengerin Grafocast sampai akhir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap adaptif dan tetap punya prinsip ya. Bye-bye.